Thank you Lord Jesus. Shalom semua Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada. Senang bisa menyapa, melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Rajaku, besar kasih-Nya. Dulu, hari ini, esok selamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tak berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Rajaku, besar kuasa-Nya. Kemarin, hari ini, esok selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah penyelamatku, Engkaulah penolongku, Engkaulah pemulihku, Engkaulah penyembuhku. Syukur bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mulialah namamu. Tuhan Yesus, besar kasih-Nya. Dulu, sekarang, esok selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku, hidupmu. Yesus sanggup hidupmu. Yesus mampu hidupmu dipimpinnya, dipakainya. Berikan hormat, berikan ketekunan kita, berikan penyembahan hanya bagi Dia yang layak, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Tuhan Yesus, sembuhkan tubuhku. Oh, amin. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku, hidupmu. Yesus sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku, hidupmu. Dia sanggup. Dia mampu pulihkan, ampuni, dan sembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan tubuhku. Amen. Aliran kesembuhan mengalir di setiap tubuh pemirsa, Bapak Ibu terkasih yang sedang mengalami sakit. Aliran kesembuhan yang sudah menyembuhkan tubuhku. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang-orang sakit. Tuhan Yesus mengasihi semua orang-orang berdosa yang terhilang. Tuhan Yesus menemukan untuk dipulihkan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, jangan kaget, foto di thumbnail itu adalah nemu di data handphone, lalu kita tampilkan sebagai sebuah kesaksian, juga sebagai ilustrasi bahwa saya sebagai pemberita kabar kasih karunia Tuhan Yesus juga pernah sakit. Bukan kebal dosa, bukan kebal virus, bukan kebal penyakit. Saya pernah sakit. Nah, yang di foto itu saat terinfeksi COVID-19 dengan gejala berat. Bukan cuma itu, beberapa waktu yang lalu juga Pastor juga pernah sakit, gangguan pada ginjal, lever, tipes, hepatitis. Itu sudah menuju komplikasi. Dan waktu itu divonis diabetes. Tapi kalau sampai hari ini saya bisa ada, hidup, dan berkesempatan melayani Tuhan dan Bapak Ibu jiwa-jiwa yang terkasih, itu sebuah cerita dan alur kesaksian hidupku. Bahwa hari ini ku ada sebagaimana ada, saya sehat. Saya dipulihkan sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulihkan saya. Bukan berarti bahwa saya menjadi anti sakit, anti virus, anti dosa, anti kelemahan, lantas saya menjadi perfect itu. Tidak. Selama saya masih hidup dan bernafas, selama rohnya masih ada dalam tubuh yang fana ini, saya setiap detik nafas saya selalu saya berkata, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus bimbing saya. Bahkan mau pelayanan live streaming ini, mau mendoakan orang-orang sakit di form doa, nafas jantung, helah tarikan udara yang masuk di hidung saya, Tuhan bimbing saya. Tanpa bimbingan-Mu saya tidak bisa apa-apa. Demikian pun banyak kesaksian-kesaksian hari ini. Sampai hari ini ada banyak yang mengalami kasih karunia Tuhan, ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dijawab Tuhan, karena Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita semua.
Yuk kita sekarang time for Bible. Dia sanggup, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup untuk mengampunimu dan menyembuhkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beberapa bagian firman Tuhan yang kita akan lihat hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus sanggup mengampuni dan menyembuhkan. Pertama-tama kita membuka dari kitab Mika, pasal yang ke-7, ayat yang ke-19. Terima kasih buat pemirsa yang setiap hari bersama-sama kita secara live streaming. Tidak kurang dari 5.000 orang ya yang sedang station saat ini bersama-sama. Artinya kita berkumpul 5.000 orang. Jadi ingat dong kisah 5.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Baik, Mika pasal 7 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Ingat pujian ini. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan Yesus melemparkan dosa-dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Ia yang sudah kembali menyayangi kita, yang sudah mengampuni dosamu dan dosaku. Perasaan atau sebuah tuduhan dalam hati manusia dari setan, dari dosa yang dibawanya, mengintimidasi, membuat ketenangan surgawi itu tidak ada dalam hidup orang tersebut. Namun hari ini saya hamba Tuhan menyampaikan warga surgawi, dengarkan ini. Tuhan Yesus kembali menyayangi kita. Dia mengasihi kita. Bahkan segala kesalahan-kesalahanmu Dia hapuskan. Tolong perhatikan. Upah kesalahan adalah hukuman. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada manusia, mereka diluputkan dari maut. Hukuman yang harusnya ditimpa kepada pelaku pelanggar, Injil, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bersaksi dia menanggung hukuman itu. Dia yang harusnya tidak salah dijadikan bersalah untuk menanggung hukuman itu. Kematian di kayu salib, sesuatu yang paling spektakuler sepanjang masa, yaitu dia yang mengambil maut itu. Dia tukar dengan nyawanya. Sehingga hari ini, siapapun Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada Dia, Juru Pengampun. Dia juga Juru Selamat. Dia Juru Pemulih. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Buat apa? Supaya Bapak Ibu sekalian yang sedang berdosa saat ini
boleh menerima kasih sayangnya. Di dalam itu pengampunan Dia berikan. Kesalahan-kesalahanmu dihapuskan. Kita ada sampai hari ini, termasuk kami hamba Tuhan ada hari ini. Bukan kuat dan bukan gagah kami. Semua karena pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Seandainya Tuhan Yesus melihat kebenaran dalam hamba Tuhan, tidak ada seorang pun yang Tuhan Yesus temukan. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua punya kekurangan. Tetapi hanya oleh anugerah saja. Dia pakai hidupmu. Dia pakai hidupmu untuk menjadi kabar kesaksian bagi banyak orang. Di sekitar kita banyak orang yang ditolong. Kasih tahu kepada mereka, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada kasih-Nya. Datanglah kepada pribadinya. Dia mengasihi semua umat manusia. Sekarang Pastor mau maju saudara-saudara di dalam kitab Sakaria. Sakaria pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Di sini perikopnya dari Sakaria 11:16 ini tentang dua gembala. Nah, ayat 16 Pastor bacakan. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Saya tidak mau Tuhan, dan pesan ini mengingatkan kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi Bapak Ibu sebagai gembala. Jangan jadi gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Kita melayani bukan cari populer. Kita melayani bagaimana jiwa yang terhilang itu ditemukan, diselamatkan. Jangan lupakan hal itu. Jangan jadi gembala yang tidak menyembuhkan yang luka, malah melukai. Pesan ini secara umum kepada rekan-rekan gembala, tapi secara pribadi Pastor berkata, Tuhan, saya nggak mau menjadi gembala yang melukai. Saya mau menjadi gembala yang membawa kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang sakit. Bahkan kalau kita maju sekarang, kitab Yehezkiel pasal 34. Kitab Yehezkiel pasal 34 ini Bapak Ibu, justru Tuhan menunjukkan di sini sebuah perikop Tuhan gembala Israel yang baik. Jadi kalau tadi ada dua gembala, ada gembala yang tidak mengindahkan jiwa-jiwa, ada gembala yang tidak menyembuhkan yang sakit. Berarti ada gembala yang memperhatikan jiwa-jiwa, care, peduli. Berarti ada gembala yang mau menolong, mau mengobatin, mau menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit. Nah sekarang kitab Yesaya 34 saudara-saudara, perikopnya Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat 4 kita melihat saudara, aku tidak mau menjadi gembala yang tidak kuatkan jiwa yang sedang lemah, nggak mau saya. Di sini Yesaya 34 ayat yang keempat dikatakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obatin. Ya, maksudnya juga mendoakan, melayani, menyembuhkan. Memang kalau kita secara letterlet arti kata mengobati, makanya Pastor Andy ini tidak bisa mengobatin. Saya hamba Tuhan
membantu mendoakan. Saudaraku dari non-Kristen itu mengenal pribadi kami ini sebagai sosok yang bisa membantu mengobatin. Saya coba menyampaikan bahwa lebih tepat mendoakan, tapi mereka mungkin menangkapnya itu. Padahal sebetulnya menurut Pastor Andy sih, kalau namanya mengobatin berarti ada pakai obat gitu, atau ada medianya obat. Tidak. Cuma kan Pastor bukan orang yang suka berdebat, memperuncing sebuah istilah lalu dijadikan bahan untuk silang pendapat. Enggak. Bible juga pernah berkata di dalam ayat ini, yang sakit tidak kamu obatin. Kalau bicara obatin dengan formula mendoakan bisa nyambung, tapi biasanya kalau main mengobatin ada media obat, ada alat bantu obat, ada jenis obat, ada produk obat. Sementara kami tidak ada obat. Kami membantu mendoakan. Ya, tapi banyak diadopsi pengertian bahwa Pastor Andi bisa mengobatin. Sebetulnya itu kurang tepat. Saya tidak bisa mengobatin. Lewat video ini sampaikan saya tidak bisa mengobatin. Saya bukan tabib, saya bukan dokter. Saya hamba Tuhan. Saya sadar saya bukan gembala yang baik. Namun saya belajar menjadi manusia yang baik. Injil adalah tuntunan saya. Dan hari ini sebagaimana saya ada, itu karena ajaran Injil. Dan junjungan agung saya adalah Yesus Kristus. Nah, dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 4 ini diingatkan bahwa ada gembala yang tidak kuatkan yang lemah. Ada gembala yang sakit tidak mau mengobatin. Ada gembala yang luka tidak mau dia balut. Ada gembala yang tersesat tapi dia tidak mau urus. Ada gembala yang hilang, dia nggak mau cari. Melainkan dia diinjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia adalah gembala yang baik. Kalau saudara-saudara kesempatan menyaksikan ini, teman-teman hamba Tuhan, dan kau gembala, jadilah gembala seperti Tuhan Yesus. Gembala yang baik, gembala yang peduli, gembala yang membantu, gembala yang rendah hati. Bukan gembala, kata kitab suci tadi dari 2 pasal Bapak Ibu, baik itu di Sakaria maupun di Yehezkiel. Jangan gembala yang memanfaatkan domba-domba untuk kepentingan diri sendiri. Kalau bahasa zaman sekarang, jangan kita hanya mau keuntungan atau bahasanya material, jangan hanya mau uangnya saja. Jangan hanya rajin meminta kolekte atau persembahan atau berharap persembahan kasih. Bukan itu yang utama. Saya hamba Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup saya. Bahkan nanti Tuhan kasih umur panjang kepada saya, amin. Berkesempatan untuk memimpin kebaktian di Geraha YHS. Bila saatnya rekomnya sudah ada dan sudah dibolehkan dan sudah siap. Saya belajar tetap untuk tidak mengedarkan kolektor. Saya belajar tetap menjaga, ini pribadi saya, kemurnian hati tetap tegak lurus, jangan sampai bengkok. Karena saya tahu, saya hidup dari berkat Tuhan yang berlimpah. Saya melayani, saya bekerja bukan mencari berkat, tapi membagi berkat. Sepanjang hidup kami diberkati, maka ketika kami melayani pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa kami memberkati.
Saya hidup bukan dari kolektor, saya hidup dari berkat Tuhan Yesus. Ini pribadi, tidak semua harus menjadi sama. Tapi cerita ini biar menjadi cerita kesaksian iman dari seorang Andi Simon yang bukan siapa-siapa. Biar menjadi peneguhan iman bahwa kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita, termasuk dalam pembiayaan operasional atau kebutuhan-kebutuhan. Sedikit kesaksian, Geraha YHS ini dibangun dari tidak ada. Kita berhasil membeli lahan ini nilainya 4,4 miliar dan itu tertuang di akte pendirian nilai itu Bapak Ibu. Dan membangun ini bukanlah biaya yang kecil, tapi ingat, bukan pengusaha yang membangunnya, tetapi Tuhan Yesus. Karena saya bersaksi, saya yang memulai untuk melangkah tidak memiliki apa-apa. Sampai hari ini juga kami bukan siapa-siapa. Tuhan Yesuslah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang berkuasa, dia yang keren, dia yang sanggup. Kami harus hadapi 3 gunung yang dengan iman Tuhan ajar bisa kami pindahkan. Gunung yang besar yang kami hadapi waktu itu. Sekitar tahun 2015 bulan April kami mulai hadapi 3 gunung yang Alkitab bilang kau bisa pindahkan asal you punya iman. Gunung yang kami hadapi dalam pelayanan yang pertama waktu itu, bagaimana kami membayar nilai sekian miliar. Gunung yang kedua kami hadapi waktu itu, bagaimana perizinannya. Katakanlah 2 gunung ini dengan iman. Kata kitab Injil Matius pasal 17 dikatakan bahwa kamu bisa pindahkan. Yang ketiga ada 1 gunung lagi, yaitu bagaimana membangunnya. Kalau sampai hari ini Geraha ada terbangun, sekalipun sederhana Bapak Ibu, tapi paling tidak bisa, kalau nanti Tuhan izinkan pakai ibadah, pakai kebaktian, kegiatan gereja, paling tidak Bapak Ibu yang datang bisa merasa nyaman untuk memuji Tuhan serta menerima santapan firman Tuhan dalam Time for Bible. Saya cerita ini sedikit mengingatkan betapa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup ini, dalam hidup Bapak Ibu, dan juga untuk menguatkan para gembala-gembala. Karena ada 2 macam gembala. Dan Tuhan memberikan gambaran dia gembala yang baik bagi Israel. Dan hari ini saya percaya, kalau saudara melayani sebagai gembala, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Pastor Andy saja yang bukan siapa-siapa, tidak sekolah tinggi, bukan dari orang kaya, bukan dari orang ternama, orang biasa yang gak diperhitungkan. Aduh Bapak Ibu, perjalanan hidup ini panjang sekali. Hari ini bisa ada, bisa melayani sampai ke rumah tahanan, bisa melayani sampai ke banyak orang, bisa melayani sampai masyarakat luas. Aduh, itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Biar semakin berkurang-kurang, nggak kelihatan. Kalau bisa gitu, Tuhan Yesuslah yang semakin besar dan bertambah-tambah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Maka saya hari ini mau belajar dari Tuhan Yesus saja. Saya nggak mau menjadi gembala yang tidak kuatkan yang lemah. Saya nggak mau jadi gembala yang sakit tidak diobatin. Saya nggak mau jadi gembala yang luka tidak balut dan seterusnya. Tapi saya mau ikut Tuhan Yesus. Sampai ku menutup mata, sampai ku pulang ke surga, saya milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah keteladanan dan firman bahwa dia adalah gembala yang baik.
Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Kebaikan Tuhan luar biasa, bahkan sampai hari ini penyertaannya luar biasa. Kami dalam proses finishing fasilitas THC yang kemarin sudah dinikmati oleh Bapak Ibu, tamu-tamu FKUB dan jajarannya yang diundang, bisa ikut menikmati karya Tuhan Yesus dari fasilitas THC yang ada. Sampai hari ini Tuhan mengirimkan penyediaannya dari surga dengan cara yang ajaib. Halo Kakak Englang, Pastor Andy menyapa. Sampai hari ini penyediaannya Tuhan nyatakan. Dia salurkan berkat dari surga dengan caranya yang ajaib. Saya percaya dan saya berdoa, saya imani sampai finishing Geraha STHC pembangunannya selesai dalam waktu Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita maju Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Terus berkata di sini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat di sini. Tuhan Yesus adalah contoh gembala yang baik. Gembala yang baik rela berkorban. Gembala yang baik bahkan bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihat. Ini Yesus Kristus. Percaya sampai tidak ada keraguan mengikut Yesus, gembala yang baik. Apakah Yesus mengutus gembala yang jahat? Saudara dan saya, hamba Tuhan, adalah utusan Yesus. Yesus gembala yang sempurna, kita belajar dari Dia. Ayat 14 dikatakan sekali lagi, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sering-seringlah hidup dalam doa. Ketika kau sering-sering hidup dalam doa, itu menjadi lifestyle Bapak Ibu. Seperti Pastor Andy tidak memuji diri, tapi cerita bahwa tidak bisa masuk satu hari yang baru tanpa dimulai dengan doa. Kalau sampai terjadi, pasti ada kehampaan dalam hidup saya. Bagaimana saya melayani pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan kasih dan kuasa Tuhan, kalau saya sendiri tidak isi bensin, ibarat kata kalau mobil kering, bagaimana? Doa bagi hamba Tuhan, salah satu ilustrasinya seperti isi bensin, ada minyaknya, maka dia bisa berjalan beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik, dia bukan hanya mengampuni dosa-dosamu, jauh dalam tubir laut, dia lempar untuk menyayangimu Bapak Ibu sekalian. Gembala yang baik, dia juga menyembuhkan, melepaskan jiwa-jiwa dari sakit penyakit dan roh-roh jahat. Dikatakan dalam maju Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tuhan Yesus gembala yang baik, dikatakan dari Markus pasal 3 ayat 10. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Gembala yang baik, dia percaya kepada Tuhan Yesus, gembala yang sejati. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan, tidak menjadi gembala yang baik seperti ajaran Yesus Kristus, jangan sampai engkau menjadi gembala yang tidak percaya lagi kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Sementara Tuhan Yesus, Markus 3:10 berkata, ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Saya percaya bagian ini, bahwa pelayanan Yesus Kristus yang dibawa oleh gembala-gembala atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau apa istilah yang mereka pakai,
akan membuat jiwa-jiwa berdesak-desakan untuk mencari Kristus lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan tersebut. Amin. Saya percaya orang-orang di akhir zaman ini, Bible berkata kasih berkurang, tapi di mana ada hamba Tuhan yang membawa pelayanan kasih Yesus Kristus, kuasa Yesus Kristus, maka jiwa-jiwa akan berdesak-desakan datang untuk hendak dijamah oleh kuasa Yesus. Hari ini tentu lewat tangan-tangan manusia yang diurapi, yang memberi diri menjadi doulos, menjadi hambanya Tuhan. Saya percaya bahwa sampai hari ini hamba Tuhan yang percaya Yesus gembala yang baik, gembala yang agung, teladan yang sempurna, pelayanan Bapak Ibu sekalian hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan gembala akan membawa jiwa berdesak-desakan mereka mencari Kristus lewat pelayanan Bapak Ibu sekalian. Amin. In Jesus name. Bahkan di dalam ayat 11 dari Markus pasal 3, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah Mesias, engkaulah Elohim, engkaulah putra Bapa surgawi. Kita masih lihat bagian ini, sekalipun sudah jarang lihat. Satu hari pastor pulang pelayanan dari sebuah gereja. Di luar pelayanan itu, gedung banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan meminta pelayanan Tuhan Yesus Kristus lewat hamba-hamba Tuhan. Dan di sana tiba-tiba ada satu orang dirasuk roh jahat datang menghampiri dan langsung tersungkur. Jadi ayat ini bukan dongeng isapan jempol. Ayat ini betul-betul orang yang dirasuk roh jahat itu langsung berlutut, bersujud, dan dalam nama Yesus dia dilepaskan, dia dibebaskan. Kenapa? Karena hamba Tuhan membawa kuasa Tuhan Yesus, membawa kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menegaskan dia gembala yang baik. Dia mengutus murid-murid yang baik. Seperti dalam Lukas pasal 9 ayat yang kedua dikatakan Tuhan Yesus mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan surga. Dan untuk apa? Melukai bukan. Untuk memeras bukan. Untuk menipu bukan. Tetapi untuk menyembuhkan orang. Masihkah engkau ragu? Masihkah engkau tidak mau memberi hatimu kepada Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa-dosamu? Di ayat yang ke-6 dari Lukas pasal 9. Lalu mereka pergi mengelilingi segala desa. Wah, kalau hari ini desa, kabupaten, pedalaman, provinsi, amin, kota ke kota, negara ke negara. Wah, kapan ya Pastor Andy berkeliling seperti itu? Ya, tapi paling tidak saya belajar untuk setia. Nah, nanti tanggal 23 Pastor datang ikut ibadah satu kali di kota Palangkaraya. Ya puji Tuhan, kan udah keliling tuh, dari Kaltim ke Kalteng, keliling untuk menyembah Tuhan. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Tuhan kasih mereka kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang-orang sakit. Paling tidak ada kuasa yang dibawa oleh para gembala atau hamba Tuhan, yaitu kuasa untuk mendoakan orang, kuasa untuk membawa pemulihan di hati, kuasa untuk memberikan sebuah harapan bagi jiwa-jiwa yang sedang tertekan, terpenjara, yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, dalam kegelapan. Tuhan Yesus, dia sanggup memulihkan hidupku, mengampuni dosamu, dosaku,
dan menyembuhkan sakitmu dan sakitku. Saya bersaksi, saya sudah sembuh karena Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat sabda firman-Mu, kami sudah dikenyangkan. Kami sudah menerima berkat rohani. Dan selanjutnya dalam kuasa-Mu yang memulihkan kami mau hidup bagi Engkau, kami mau berbuah-buah, kami mau melayani. Kalau kami sebagai jemaat, kami mau hidup seperti Kristus, yaitu mengasihi. Kalau kami sebagai gembala, kami mau menjadi gembala yang baik, yang membawa kuasa Tuhan. Kami nggak mau jadi gembala yang menyakiti, gembala yang melukai. Kami nggak mau. Maka hari ini, Tuhan, terima pengakuan kami. Tuhan, kami mau berubah. Karena kami tahu, ini kami hidup di zaman akhir, zaman tua yang sudah menguning. Yang seharusnya kami para gembala-gembala berani mewartakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang hidup. Diberkatilah pemirsa sekalian. Diberkati dengan berkat orang benar. Orang benar membawa terang di tengah kegelapan. Mungkin engkau merasa tidak bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit jadi sembuh. Tapi engkau di dalammu ada terang Kristus. Di mana engkau berada, kegelapan pergi. Ketika orang mengalami terang itu, hidupnya damai. Tuhan pakai hamba Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Tapi setiap kita dipakai membawa berkat. Amin. Ayo rekan-rekan gembala, jadikan Yesus Kristus sebagai gembala kita. Dia yang mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, melepaskan terikat. Dan hari ini, seperti harapan dan doa kita, Tuhan, kamilah tangan-Mu di bumi ini. Kami tangan-Mu di Balikpapan. Kami tangan-Mu di Kalimantan Timur, di Kalimantan, di NKRI, di Indonesia ini. Kami tangan-Mu Tuhan di bangsa-bangsa. Maka jadilah tangan Tuhan yang membawa kasih dan kuasa Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan perpanjangan tangan Kristus. Dan saya dan saudara jangan malu berkata, Tuhan, saya mau. Tidak usah merasa tidak sanggup, tidak mampu. Tuhan punya kesanggupan, Tuhan kasih kemampuan. Yang Tuhan tanya hatimu, mau atau tidak? Saya mau Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. In Jesus name. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkati tubuh orang-orang sakit. Orang-orang sakit saat ini, saya berdoa dan saya percaya Tuhan mengasihi. Ada aliran kesembuhan mengalir di tubuh, di keluarga, di hidup, di masa depan Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. 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 Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide. Immanuel, damai Tuhan beserta kita semuanya. Shalom.